Kita ini diberi nikmat yang agung sama Allah, luar biasa. Allah kirimkan satu sosok manusia, atau banyak sebetulnya, tapi kita mengenal satu sosok manusia, guru mulia kita Habib Umar ini satu hadiah besar buat kita umat Islam di dunia, terutama apalagi kita. Sebab kita sadar tidak sadar belajar kepada murid-muridnya, belajar dengan manhajnya, membaca karya kitab maulidnya, ikut arahannya, insya Allah mencintainya, dan akan mudah-mudahan akan dianggap sebagai muridnya insya Allah. Kalau iya kita punya ikatan dengan sosok manusia pewaris Nabi sejati semacam ini, yang hidupnya untuk Allah dan Rasulnya, gaya hidupnya gaya hidup Nabi, nggak ada pilihan lain. Kalau kita lihat Habib Umar bin Hafid ini, nggak ada, gaya hidupnya gaya hidup Nabi, sudah semuanya Nabawi, Muhammadi, seperti cara yang dulu Nabi kerjakan, jalan, minum, tidur, bicara, semangat, mikirannya, ibadahnya, ngikut Nabi Muhammad SAW. Sampai kita ingin cari celah Habib Umar ninggalkan sunnah Nabi, nggak ketemu, cari celah. Sampai pernah satu ketika ada orang melihat salah satu habaib, bukan Habib Umar, ada salah satu habaib Habib Zain atau siapa, orang Madinah jelas, karena lupa siapa, rombongan ya begitu, ngikut sunnah Nabi semuanya. Terus satu ketika ada satu orang lihat salah satu Habib ini yang dijadikan guru seperti Habib Umar dan Habib Zain dan seterusnya, yang jadi panutan kita, Habib Zain bin Semit Madinah, Habib Salim Syatri, itu guru-guru kita, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Abdullah Baharun, yang menjadi rujukan habaib-habaib yang ada di Indonesia terutama saat ini. Mereka merasa sunnah itu adalah wajib. Sunnah itu adalah wajib. Jadi kalau ninggalkan sunnah kayak ninggalkan wajib, takut. Bahkan kalau perlu dikodok, kalau memang ketinggalan sunnah itu dikodok. Kalau kita wajib saja kadang-kadang lepas nggak dikodok nih. Na'udzubillah min. Orang-orang zaman sekarang nggak sholat tenang, masya Allah, tidur nyenyak, bisa cari uang, bisa makan enak, sholat fardunya nggak nanyakan langsung ke Habib Syekh. Kalau nggak salah Habib Syekh ngomong, anak jumpa Habib Ali, wana waktu itu kecil anak melihat Habib Ali. Terus Habib ngomong, lihat Habib Syekh wajahnya, karena melihat Habib Ali Habsyi. Dan Habib Ali Habsyi mengatakan, man ra'ani wa man ra'ani, apa kalimatnya, doman tu jannah atau ad'u ilallah min ahli jannah atau apa gitu. Kalau nggak salah Habib Umar menyampaikan semacam itu. Siapa yang melihatku atau yang melihat orang yang melihatku, aku berharap dia masuk surga bersamaku atau gimana itu. Jadi doanya wali kutub. Sehingga sengaja Umar bawa supaya kita melihat orang-orang yang melihat orang-orang mulia. Ra'a Habib Ali Habsyi wa umruhu, kalau nggak salah 7 tahun atau 6 tahun beliau ngomong, anak masih ingat-ingat lupa tapi hadir lihat Habib Ali Habsyi katanya. Terutama waktu datang ke Tarim, waktu ke Inat ziarah Syekh Bakar bin Salim, anak lihat. Maka Habib Ali ini cucunya, Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar. Habib Zain sudah meninggal, ayahnya Habib Ali juga sudah meninggal, Habib Abu Bakarnya. Habib Ali ini mengatakan, kalau kamu bernisbat sahih kepada syekh yang murabbi, dia dapat. Yang mujahadah guru-gurunya, muridnya dapat barokahnya. Kalau punya guru yang murabbi sahih, mursyid, syekh, makna syekh yani, kemudian kita punya nisbah yang sahih, punya hubungan yang benar, diakui sama gurunya, menjadikan guru sebagai pilihan mursyidnya, tidak berpaling kanan berpaling kiri. Sebab kalau sudah punya guru murabbi itu harus fokus satu. Kalau paling kanan paling kiri itu cuma ambil berkah tambahan, paham ya? Murabbi itu cuma satu, nggak ada murabbi itu dua. Murabbi roh itu guru mursyid itu satu, sebagai panutan utama dan rujukan utama dalam semua hal. Jangankan masalah yang kaitannya dengan rumah tangga, ekonomi, kerja, semua hal. Contoh Habib Muntir mau perpanjang kontrak, sudah di situ nyaman, sudah bagus, dekat dengan Masjid Al-Munawwar, sudah bertahun-tahun di situ dan berjalan bagus, nyaman, lingkungannya cocok.
tinggal perpanjang saja, tetap izin. Perpanjang apa jangan? Coba ya. Dalam hal sepele, belum dapat balasan, yang punya rumah minta kepastian, nanti dulu, tunggu gurunya. Yang lainnya, oh Habib sudah, pasti Umar iya, di sini sudah cocok. Dari awal antum minta izin, Habib cocok, berarti sudah. Nggak usah minta izin lagi. Kenapa harus izin nunggu? Sementara koneksi ke sana kan dulu, zaman dulu susah. Nggak seperti sekarang, setiap saat bisa tanya siapa saja. Sampai dikasih statement sama yang punya, ini mau perpanjang pasti apa enggak? Kalau enggak, mau cari yang lainnya. Kalau iya, DP atau minimal kepastian. Belum ada jawaban. Ini uang sudah siap kalau guru saya bilang iya ya. Bayangkan. Sampai hal yang sesepele itu minta isyarat syekh. Ini baru namanya murid. Dan banyak rekan-rekannya Habib Mundir yang selalu isyaratnya sama gurunya, tidak melangkah kecuali minta isyarat sama guru. Dan ini begitulah kalau memang guru mursyid. Sebagai murid tidak akan melangkah kecuali minta pendapat guru. Dan gurunya tidak akan terus masalah gitu aja ke ana sih, enggak. Gurunya paham. Gurunya malah melihat sisi positif di saat ada seorang murid yang taslim total kepada gurunya dalam semua hal. Beginilah yang diajarkan guru-guru dari dulu. Paham ya? Beli atau jangan, pindah atau enggak, lanjutkan atau tidak, apapun minta dan sabar. Jangan seperti murid sekarang, baru WA sekali belum dijawabi, sibuk dan gurunya jalan selangkah nih. Nanti tanya gimana kemarin, tanya apa? Oh sudah Bib, gak jadi. Oh ya wis. Gak sabar, ya kan? Kadang-kadang mau ketemu sama gurunya, kiainya, habibnya, atau siapa saja yang dianggap guru, sekali dua kali enggak tuh sudah kelas putus asa. Oh belum, kalau dulu sampai, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita murid-murid sejati, insyaallah. Allah jadikan kita murid sejati yang bisa menghormati guru sejati, dan Allah ikatkan kita dengan para guru sejati dunia dan akhirat, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Bahkan beliau menggambarkan rantai yang nyambung, ikatan seorang murid dengan guru itu bagaikan rantai silsilah sanad ilmu bersambung. Rantai silsilah itu berarti rantai kan. Nah, kalau rantai dari kita ke gurunya lagi terus sampai ke Rasulullah SAW, nyambung, kita nyambung ke guru kita, gurunya nyambung lagi terus. Saat salah satu mata rantai dapat hal, dapat asrar, dapat fuyudat ilahiyah, dapat keberkahan khusus dari Allah, salah satu mata rantainya, maka yang ke bawah kebagian karena nyambung. Saat naik derajatnya, umpama rantai salah satunya ke atas, maka yang di bawahnya naik gak? Gurunya salah satunya makomnya naik, maka yang masih nyangkol ke bawahnya ke bawah tidak. Begitulah hebatnya seorang murid yang punya guru sejati. Makanya hidup di dunia nggak punya guru sejati, rugi besar. Hatta antum ibadahnya hebat, kalau tidak punya ikatan dengan guru, tadi gambarannya tadi Nabi ngasih hadis tadi, sholatnya, puasanya, ibadahnya, di catatan malaikatnya dibawa sama malaikat hafadh, dilaporkan kepada Allah, dan malaikat melihat ini, karena malaikat kan nggak bisa lihat hatinya orang, dohirnya saja amal syariat. Kemudian dilaporkan dan mereka bersaksi, saya bersaksi bahwa mereka beramal ikhlas di hadapan Allah. Allah katakan, kamu itu cuma bisa nyatat amal dohir, nyatet, jaga amal orang, laporan. Yang tahu hati saya, kata Allah, saya yang tahu hati amal. Niatnya untuk siapa? Allah. Kalau nggak punya guru, khalas. Tadi sahabat Mu'ad ngeri kan, takut keadaannya, tapi dikasih solusi, ikuti saya, beres, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa ngikut Nabi melalui jalur para masyayikh yang sudah punya sambungan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma